Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, amin. Dia selalu ada dalam setiap langkah hidup kita. Biar saat ini kita boleh menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Mari bawa hati kita. Biar saat ini kita boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan akan jamahan-Mu. Biar saat hari ini Tuhan, biar tangan kuasa-Mu yang melawat setiap kami, hadirat-Mu Tuhan yang mendekap setiap kami Bapa. Biar hadirat-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, boleh menjamah setiap kami umat-Mu Tuhan. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal.
jamah hati kami. Tuhan, pulihkan setiap dahaga kami, puaskan setiap dahaga jiwa kami Tuhan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau yang kami perlu. Tiada yang lain, hanya Kau yang sanggup memulihkan setiap kami Bapa. Hanya kasih-Mu Tuhan, biar kasih-Mu mengalir saat ini, menjamah setiap kami umat-Mu. Yesus, Kau termanis di hidupku. Yesus, Kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah terganti. Yesus, Kau termanis. Yesus, Kau termanis di hidupku. Yesus, Kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah terganti. Kau ada di pikiranku, Kau ada di hatiku, Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Yesus termanis, Yesus, Kau termanis di hidupku. Yesus, Kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah terganti. Kau ada di pikiranku,
segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya Yesus. Haleluya, haleluya. Kau yang termanis Tuhan, Kau yang terindah, Kau yang selalu mempesona hati kami, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Oh, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu.
Biar kami Tuhan jadi hamba-hamba yang selalu berkenan ya Tuhan. Selalu mengutamakan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Karena Engkaulah Tuhan yang terutama dalam hidup kami, menjadi segala-galanya dalam hidup kami lebih daripada dunia ini Tuhan. Buat kami terpesona hanya kepada Engkau Tuhan, lebih daripada dunia ini Tuhan Yesus. Karena Engkaulah harta kami yang paling berharga ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau harta kami Tuhan, yang paling berharga yang kami miliki Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Sekali lagi, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau yang termulia Tuhan. Bapa, demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami sudah menghadap Engkau melalui pujian dan penyembahan kami. Saatnya kami ingin mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus Engkau urapi kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman-Mu itu memerdekakan kami, memberkati kami, memberikan kemenangan dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa, yang siap dengar dan terima kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, khotbah saat ini saya bagikan tentang kasih dan iman. Di 1 Yohanes 5 ayat 1 firman Tuhan demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus, itu lahir dari Allah. Artinya kita percaya Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak Allah, dijadikan jadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah berarti lahir dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan
Di surat Yohanes sebelumnya dikatakan demikian. Firman Tuhan, ya. Di 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah kita percaya Tuhan Yesus, ya, itu sama saja Allah Bapa mengasihi kita. Perhatikan, setelah kita percaya Tuhan Yesus, sama saja kasih Allah itu ada dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara mesti sadar tentang hal ini. Karena apa? Karena begitu kita percaya Tuhan Yesus, itu sama saja memasukkan kasih Allah dalam hidup kita. Di firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal artinya masuk surga. Nah, itu kasih Allah yang sangat besar buat hidup kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan, kalau kita lahir dari Allah, kita jadi anak-anak Allah, lalu sikap kita bagaimana terhadap Bapa kita yang di surga. Nah, Rasul Yohanes cerita tentang kalau kita mengasihi Allah, kalau kita percaya Allah, kita jadi anak Allah, kita harus mengasihi Allah. Kan dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi Allah karena Allah dulu mengasihi kita. Nah, penekanannya bahwa Allah mengendaki kalau aku mengasihi engkau kujadikan anakku. Engkau lahir daripadaku. Ada benih ilahi, benih Allah dalam hidupmu. Yaitu apa benih ilahi? Ada Tuhan Yesus yang kita masuk dalam hidup kita, ada Roh Kudus, ada firman Allah. Itu benih ilahi. Dan kalau kita punya benih ilahi, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak, kita akan mengasihi Bapa kita, Allah kita. Firman Tuhan, mengapa kita ini harus mengasihi Allah? Nah, Bapak Ibu nanti saya akan jelaskan, ya. Saya jelaskan, mengapa kita harus mengasihi Allah, Bapak Ibu Saudara. Kita bukan anak yang diam saja, artinya kita sebagai anak tidak punya respon terhadap orang tua. Allah sudah mengasihi sangat besar buat hidup kita. Apakah respon hati kita? Apakah respon dalam hidup kita? Nah, firman Tuhan dikatakan, ini bahasanya kalau surat Yohanes itu bahasanya penekanan diulang-ulang, Bapak Ibu Saudara. Bahasa di surat Yohanes itu bahasanya penekanan diulang-ulang. Dan sering kita ini kalau tidak konsentrasi, kita ini tidak mengerti. Nah, saya akan sederhanakan, kalau kita percaya Yesus adalah Kristus, kita lahir dari Allah. Lalu firman Tuhan, kita mengasihi Allah. Kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Firman Tuhan terkatakan, kita harus mengasihi Allah, kita harus mengasihi Tuhan Yesus, kita juga harus mengasihi Dia yang lahir dari Allah. Nah, siapa yang lahir dari Allah, Bapak Ibu Saudara? Ya kita orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu lahir dari Allah. Dan firman katakan kita harus mengasihi orang, dia yang lahir dari Allah. Mereka yang lahir dari Allah. Kita bukan hanya sekedar aku mengasihi Allah. Kita hanya sekedar slogan atau omongan saja. Tapi kita harus membuktikan bahwa bagaimana kalau kita mengasihi Allah. Di firman Tuhan di ayat sebelumnya, bagaimana engkau bisa mengasihi Allah? Yaitu dengan cara apa?
dengan cara engkau mengasihi saudara-saudara seimanmu. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau engkau berbicara, engkau ngomong, aku mengasihi Allah. Dan engkau tidak mengasihi saudara-saudaramu, engkau pendusta, engkau pembohong. Bagaimana engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Yang kelihatan saja engkau saudara-saudara kandung di dalam Allah. Artinya orang-orang percaya. Ya kalau kita anak-anak Allah itu kan berarti saudara kandung. Kita ini kalau orang percaya, kita anak-anak Allah berarti kita saudara kandung, saudara-saudara iman. Bagaimana engkau ngomong mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Engkau dengan saudara-saudara seimanmu kau tidak mengasihi. Nah ini penting Bapak Ibu Saudara. Ini saya ngomong penekanan terus dasar karena apa? Nanti kita ada terobosan dalam hidup kita. Kalau kita mengasihi Allah, kita mengasihi saudara-saudara seiman kita, maka dikatakan engkau harus nuruti perintah-perintahku. Firman Tuhan dikatakan engkau harus menuruti perintah-perintahku. Dikatakan perintah-perintahku itu tidak berat. Nah Bapak Ibu Saudara, ada hal yang luar biasa kalau kita mengerti tentang firman Tuhan. Ya, saya akan ulangi lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, saya akan ulangi. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah mengasihi Allah, kita sudah mengasihi saudara-saudara seiman kita, dikatakan inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengasihi saudara-saudara seiman, kita harus nuruti perintah-perintah Allah. Nah, kalau di surat Yohanes itu dibalik lagi Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau mengasihi saudara-saudaramu, kalau engkau menuruti perintahku, engkau harus saling mengasihi. Jadi surat Yohanes itu sering diulang-ulang karena Bapak Ibu Saudara, waktu saya renungkan, wah luar biasa Tuhan. Sebenarnya firman Tuhan itu mengingatkan kita bahwa kita ini harus kita orang-orang percaya sama Tuhan Yesus. Kita harus lebih dahulu mengasihi Allah. Kita harus memperhatikan perintah-perintahnya dulu. Nah kalau Bapak Ibu Saudara mengasihi Allah, lalu memperhatikan perintah-perintahnya, Bapak Ibu Saudara akan lebih mengasihi saudara-saudara seiman. Saudara-saudara seiman itu siapa? Ya keluarga kita yang percaya dulu. Keluarga kita yang percaya dulu yang harus kita kasihi Bapak Ibu Saudara. Bukan banyak, ada beberapa, sebagian Bapak Ibu Saudara. Ya terutama anak-anak remaja. Anak-anak remaja. Anak-anak remaja biasanya sama keluarganya, sama orang tuanya, itu tidak sedekat dengan teman-teman sepergaulannya. Nah kita sebagai orang tua kita pasti pernah ngalami lah. Gitu tuh. Ini sebagian besar. Ya. Sebagian besar anak-anak remaja itu lebih senang bergaul, berbicara, bisa ketawa-ketawa, bisa bergembira dengan teman-temannya. Tetapi begitu datang di rumah, dia diam aja.
Dia dingin, Bapak Ibu Saudara. Itu sering dialami orang tua. Orang tua harus mempersiapkan kalau mengalami hal itu. Tapi lebih baik dipersiapkan mulai anak-anak. Anak-anak diajari untuk lebih dekat dengan keluarganya daripada dengan teman-temannya. Karena itu akan bahaya. Kalau teman-temannya mempengaruhi, dia bisa jalannya tidak benar. Dia bisa ada masalah, dia curhat sama temannya, dan temannya ini ngasih masukan, nasihat yang belum tentu tepat. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mempersiapkan anak-anak supaya anak-anak bisa curhat kepada orang tua, jauh lebih baik. Jadi setiap masalah di anak bisa curhat nyaman dengan orang tuanya. Nah, ini seringnya kendalanya di komunikasi. Karena apa? Karena dunia anak-anak beda dengan dunia orang tua. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti itu. Seperti itu keadaan sekarang orang-orang percaya yang percaya Tuhan Yesus. Dia lebih senang curhat dengan orang lain daripada dia curhat kepada Bapa di sorga. Curhat kepada Tuhan, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini sering kendalanya di situ Bapak Ibu Saudara. Nah, firman Tuhan mengingatkan demikian. Kalau engkau mengasihi Allah, engkau harus memperhatikan perintah-perintahnya. Itu butuh Bapak Ibu Saudara, butuh kasih karunia. Tuhan, aku minta kasih karunia supaya aku mengasihi Allah. Ya, nomor satu mengasihi Allah. Supaya aku bisa mengasihi keluargaku Tuhan. Suamiku, istriku, anak-anakku, orang tuaku, saudara-saudaraku Tuhan. Ini butuh Bapak Ibu Saudara, butuh kasih karunia. Suami istri itu sering mengalami hal seperti ini. Tidak bisa mengasihi pasangannya. Karena apa? Karena kasih kepada Allahnya kurang. Bapak Ibu cek, suami istri cek. Apakah kita tandanya firman Tuhan? Kalau kita mengasihi Allah, kita pasti mengasihi anak-anak Allah, termasuk pasangan hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya juga berjuang, saya minta kasih karunia. Tuhan, aku bisa mengasihi istriku seperti Engkau mengasihi aku. Saya juga masih belajar Bapak Ibu Saudara. Saya harus memperhatikan perintahnya. Perintahnya apa? Engkau harus mengasihi anak-anak Allah, termasuk pasangan hidupmu. Saya belajar puluhan tahun rumah tangga, itu perlu kita ini berusaha membangun kasih kepada Allah, kasih kepada pasangan kita. Ya. Istri saya sakit lutut. Dia kalau jalan, lututnya bunyi. Dan sakit, dipegang sakit. Di sekitar samping lutut dan belakang lutut sakit. Dia sampai minta surat ke dokter, kalau boleh di ronsen. Istri saya kalau begitu sakit, dia ingin cepat selesai penyakitnya sembuh. Dan Bapak Ibu Saudara, ya saya diam. Saya diam ke dokter, ya oke. Ya dikasih obat oke. Tapi kok masih sakit? Kalau sudah gitu, dia ngomong sama suaminya, minta didoakan. Ya saya doakan sambil saya urut sebentar, Bapak Ibu Saudara. Lalu sembuh. Sembuh, besoknya sembuh. Lalu saya tanya, gimana kakinya? Sudah sembuh. Pas kita ngumpul makan bersama dengan anak-anak. Ada 2 anak di meja makan.
Lalu istri saya nyeletuk. Jadi malam didoakan, dipijat, besoknya udah sembuh. Pada saat itu makan malam, lalu istri saya ngomong, saya mau jalan kaki. Kalau istri saya jalan kaki, anak saya ngomong, wah jalannya cepet. Mama jalannya cepet. Lalu anak-anak ngasih tahu, kalau habis sakit, jangan olahraga dulu. Jangan jalan dulu. Tapi istri saya punya semangat yang kuat. Dia tidak hiraukan anak-anak ngomong, 2 anak ngomong gitu. Kemudian besok paginya, pagi-pagi dia jalan kaki. Muter lapangan. Di alun-alun 5 kali. Habis itu siangnya, malamnya kakinya terasa sakit lagi. Pada saat saya mau tidur, saya sudah ngantuk, saya sudah capek. Istri saya ngomong sama saya, tolong doakan lagi gitu tuh. Aduh saya tidak bisa ngomong, saya sudah ngantuk, sudah mau tidur, capek gitu ya. Nggak tahu ada kegiatan apa, pokoknya capek aja sehari itu. Udah malam lagi. Saya diam gitu tuh. Gimana jawabnya? Saya diam, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak nggerutu, tidak ngomong sama istri, tidak ngomel, saya diam. Karena saya belajar mengasihi Allah dan mengasihi istri saya. Lalu ada suara, apakah engkau mau melakukannya? Begitu ada suara gitu, apakah engkau mau melakukannya gitu tuh. Saya ngomong sama Allah. Aku mau melakukannya Allah. Begitu ada suara seperti itu, aku mau lakukannya. Saya bangun, saya bangkit gitu ya. Saya datangi istri saya, ya. Kemudian saya doakan, langsung saya pijat. Dan Bapak Ibu Saudara, besoknya udah sembuh lagi. Apa yang harus kita perhatikan? Apakah hidup kita benar-benar mengasihi Allah? Kalau saya tidak mengasihi Allah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak mungkin mau doakan bahkan mijet, udah capek, udah ngantuk, mau tidur itu juga malam, waktunya tidur. Ujiannya kalau kita mengasihi Allah, kita mengasihi anak Allah, bukan pada saat kita hanya sehat, pada saat kita diberkati saja, tetapi pada saat kita lemah, pada saat kita kekurangan, apakah kita mengasihi Allah dan mengasihi saudara-saudara seiman kita? Kalau Bapak Ibu Saudara, itu berarti kita ini sedang menuruti perintahnya. Kalau kita mengasihi Allah, tandanya kita menuruti perintahnya. Dan perintahnya tidak berat. Memang tidak berat. Itu hanya butuh waktu sedikit, tenaga sedikit, kita bisa membantu orang lain, saudara seiman kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ada hal yang firman Tuhan itu yang luar biasa. Ini Bapak Ibu Saudara. Dikatakan sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah, perhatikan. Orang yang lahir dari Allah, mengasihi Allah, ya, mengasihi saudara-saudara seiman, artinya gini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah sampai, kita bisa mengasihi Allah, kita menuruti perintah-perintahnya, kita mengasihi saudara-saudara seiman. Nah, ada namanya Rasul Yohanes, cerita firman Tuhan katakan, kita ini ditentukan untuk mengalahkan dunia. Karena kita punya iman kepada Allah. Buktinya apa? Iman kepada Allah.
Karena kita memperhatikan firman Tuhan, kita nuruti firman perintahnya, dan itu terjadi. Kita latihan iman, Bapak Ibu Saudara. Gampangnya gini, Tuhan ngasih pengertian. Kalau engkau mau beriman kepada Allah, engkau mengaku Yesus anak Allah, engkau mengaku Yesus Kristus anak Allah. Latihan iman itu dengan apa? Dengan mengasihi Allah, nuruti perintahnya, mengasihi saudara-saudara seiman. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara punya pengertian seperti ini, saya mau mengasihi Allah, saya mau memperhatikan, nuruti perintah-perintahnya, dan saya mau mengasihi saudara-saudara seiman. Dan kalau Bapak Ibu Saudara, Tuhan ngasih bonus, artinya ngasih bonus, Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Engkau pasti bisa mengalahkan dunia. Kalau Bapak Ibu Saudara mengerti tentang rahasia firman Tuhan ini, engkau bisa mengalahkan dunia. Siapa yang mengalahkan dunia? Dengan iman kita percaya Yesus adalah anak Allah. Itu sudah ketetapan. Kita tidak khawatir masa depan kita. Kita tidak gelisah tentang keadaan dunia yang melanda kita. Itu artinya mengalahkan dunia itu berarti kita tidak khawatir dengan hal-hal yang ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Baik itu kelemahan, baik itu penyakit, kita tidak khawatir, kita tidak gelisah, Bapak Ibu Saudara. Pada saat hal dunia itu sedang melanda kita, masalah dunia itu sedang melanda kita, banyak masalah dunia yang melanda kita. Salah satunya keuangan, salah satunya penyakit, salah satunya masalah dengan keluarga, masalah dengan apa? Dengan alam, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengasihi Allah, nuruti perintah-perintahnya, kita mengasihi anak-anak Allah, Tuhan lalu menetapkan, aku jamin engkau bisa mengalahkan dunia dengan imanmu, percayamu kepada Yesus anak Allah. Engkau bisa mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara, contohnya mengalahkan dunia. Contohnya gini, Matius 8 dikatakan ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Kalau kita mengasihi Allah, kita sering memperhatikan perintahnya, artinya firman-Nya, hukum-hukumnya, terjemahan lain. Kita memelihara perintah-perintahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan, ini ada firman Tuhan, dikatakan firman Tuhan, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kalau di firman Tuhan di surat Petrus, semua dosa kita ini ditanggung di tubuhnya di atas kayu salib. Ya. Sudah ditanggung supaya apa? Supaya tubuh dosa ini mati dan kita hidup untuk kebenaran. Sesuai dengan kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Nah, kita memperhatikan firman Tuhan ini. Yang sakit perhatikan. Tuhan, aku mau mengasihi Allah. Aku memperhatikan perintah-Mu. Aku mau mengasihi orang-orang sekitarku. Dengan cara apa, Bapak Ibu Saudara seiman? Aku mau mengampuni mereka. Orang yang membuat jengkel, membuat kesal, membuat aku sakit hati, aku mau mengampuni mereka, Tuhan. Dan kalau engkau sudah melakukan, Bapak Ibu Saudara, mengasihi orang-orang, aku bisa menolong mereka. Aku bisa menguatkan mereka, saudara-saudara seiman. Karena apa? Karena aku mengasihi Allah, aku memperhatikan perintahnya. Nah, level selanjutnya, kita ini bisa mengalahkan dunia. Masalah-masalah dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Artinya,
Masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita, di keluarga kita, di kelemahan hidup kita tuh karakter kita, sifat-sifat kita, ya Bapak Ibu Saudara. Di keluarga kita, suami istri, orang tua anak, ya saudara-saudara, kita ini bisa ditentukan Allah. Kita ini sebagai pemenang. Kemenangan. Firman Tuhan katakan. Mengalahkan dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang penting firman Tuhan, kita mengasihi Allah, memperhatikan firman Tuhan. Perintah-perintahnya, kita mengasihi orang-orang sekitar kita. Lalu Allah menetapkan kita. Engkau pasti bisa menghadapi masalah-masalah dalam hidupmu yang ada di dunia. Termasuk juga kelemahan hidupmu, termasuk penyakitmu. Dengan cara apa Bapak Ibu Saudara? Dengan cara kita berbicara kepada Tuhan sesuai firman Tuhan. Segala penyakitku sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku disembuhkan. Aku percaya firman-Mu Tuhan. Dan itu Bapak Ibu Saudara sering katakan terus. Aku percaya Allah Bapa, aku percaya Tuhan Yesus, aku percaya Roh Kudus, aku percaya firman Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara ucapkan firman Tuhan terus dalam hidup kita, pasti ada terobosan. Karena kita sudah terbiasa mengasihi Allah, memperhatikan firman kita, mengasihi saudara-saudara seiman. Begitu kita berdoa untuk hidup kita, Bapak Ibu Saudara, Allah akan memperhatikan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, gini, sederhananya saya ngomong sederhananya gini. Kalau engkau sudah mengasihi Allah, contohnya di keluarga, kita ini sudah mengasihi orang tua kita, pekerjaan rumah kita kita membantu ayah kita, ibu kita, ya. Dalam segala hal, ayah ada kerjaan kita ikut nimbrung bantu, ibu ada kerjaan kita ikut nimbrung bantu pokoknya. Apa yang dikerjakan mereka kita ikut bantu mereka. Orang tua senang enggak kalau punya anak seperti itu? Tidak disuruh pun dia membantu pekerjaan orang tuanya. Dia suka berbicara pada orang tuanya, dia bisa dekat dengan orang tuanya, bisa komunikasi yang baik. Kalau engkau punya kalau kita sebagai orang tua, lihat anak itu. Sewaktu-waktu anak itu minta pada kita. Ya, itu kan untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan anak, dia membantu orang tua gitu tuh, ya. Lalu sewaktu-waktu anak ini butuh, ngomong sama orang tuanya, aku butuh sesuatu. Masakan orang tuanya akan ngomong, tidak boleh. Pasti orang tua itu tidak mau. Pasti orang tua akan ngomong, kamu butuh apa? Orang tua pasti akan memberi. Demikian juga Allah lebih daripada orang tua kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kuncinya apa? Kuncinya kita mengasihi Allah, memperhatikan Allah, memperhatikan perintah-perintahnya. Lalu kita mengasihi orang-orang sekitar kita. Lalu begitu kita ada masalah dalam hidup kita. Lalu kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kehendaknya. Doa kita pasti dijawab. Karena kita percaya Allahku baik. Aku memperhatikan, aku nuruti perintahnya, Allahku baik. Kalau aku butuh sesuatu dari Allah, aku pasti dijawab doaku. Itulah iman kepada Tuhan Yesus. Itulah iman kepada firman Allah. Nah Bapak Ibu saudara renungkan. Kita mau ke level ke sini. Sampai kalau kita berdoa, Allah mendengar dan menjawab doa kita. Sampai kita ini ditentukan, engkau
mengalahkan dunia. Karena apa? Karena engkau hidup sesuai dengan apa yang difirmankan. Amin. Ayo kita mau renungkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Kalau engkau mau bangkit berdiri silakan. Kalau engkau mau tumpang tangan di kepala atau di dada, kepala atau dada, silakan. Tuhan, aku terima firman-Mu di hatiku dan di pikiranku, di tanganku, di kakiku, di setiap kehidupanku. Aku ini orang-orang yang percaya Yesus adalah Kristus. Aku ini orang-orang yang percaya Yesus adalah anak Allah. Anak Allah yang maha tinggi. Aku percaya firman-Mu yang aku dengar Tuhan. Aku percaya aku mau mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Bapa. Aku memperhatikan, memelihara, melakukan perintah-perintah-Mu. Dengan cara aku mengasihi saudara-saudara seiman, anak-anak Allah yang lain. Karuniakan itu, aku bisa mengasihi suamiku, istriku, orang tuaku, anak-anakku, saudara-saudaraku, teman-temanku Tuhan. Karena aku mengasihi Allah dan aku nuruti perintah-perintah-Mu. Genapi firman-Mu atas hidupku Tuhan. Bapak Saudara berdoa secara pribadi. Tuhan dengar doa kita. Dan kalau engkau lakukan itu terus, Allah akan bangga, Allah akan senang. Begitu engkau punya masalah apapun juga. Engkau berdoa sesuai firman-Mu. Aku lemah Tuhan. Kelemahanku sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Aku ini miskin, kemiskinanku aku sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Aku ini orang yang ada dalam naungan kutukku sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Dan aku ini orang yang merdeka. Aku ini orang yang diberkati dengan limpah. Aku ini orang yang disembuhkan. Aku ini orang yang dikuatkan oleh Tuhan terus dalam setiap kehidupan. Dan aku ditentukan sebagai pemenang untuk mengalahkan dunia, masalah yang aku hadapi Tuhan. Karena aku percaya firman Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus, aku percaya firman Tuhan. Genapi firman Tuhan atas hidupku, atas keluargaku, pasangan hidupku. Tuhan, atas orang tuaku, atas saudara-saudaraku, digenapi demi nama Tuhan Yesus. Kami orang-orang yang mengalahkan dunia, karena kami percaya Yesus Kristus adalah anak Allah yang Tuhan tetapkan buat hidup kami jadi pemenang. Demi nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ucapkan doa yang saya sampaikan. Saya mewakili engkau di hadapan Tuhan. Doa kita semua. Turunlah kasih karunia-Mu atas hidup kami Tuhan. Turunlah firman-Mu yang kami dengar dan kami terima. Termaterai dan jadi kenyataan buat hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah pada saat ini. Terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, kebahagiaan, kasih dan kebenaran. Iman yang mengalahkan dunia. Dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Menyertai hidup kami. Kebenaran firman Tuhan. Kasih kepada Allah. Nuruti perintah-perintah-Mu. Mengasihi saudara-saudara seiman. Iman yang mengalahkan dunia. Termaterai dan jadi kenyataan dalam hidup kami. Dan urapan kuasa Roh Kudus. Menyertai memimpin kami, mengajari kami, menolong kami. Sampai kami bertemu Tuhan Yesus di awan-awan dalam kuasa dan kemuliaan-Nya. Yang percaya diberkati, diurapi, mengucap syukur, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera.
berkuasa.